Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-12. Selamat mendengarkan. Sekonyong-konyong telah dipegang oleh tuan itu, lalu berkatalah ia, "Aduh, jari sehalus ini tidak patut dipakai buat bekerja kasar." Ratna merenggutkan tangannya dengan terkejut sambil memandang akan tuan itu selaku seekor kijang yang sudah tersesak. Tuan advokat tersenyum pula secara tadi menambah gemparnya darah Ratna. Tut, rupanya engkau masih takut pada laki-laki, tapi coba-cobalah, nanti pendapatanmu akan berubah." Maka dengan perkataan itu tangan Ratna diserkapnya pula lalu diletakkannya pada bibirnya. Ratna berdiri dengan seketika lalu menghambur ke arah pintu sambil berkata, "Sekali lagi tuan menyinggung kulit saya, nanti saya akan menjerit meminta tolong." Tuan advokat membatasi dia dengan pintu sambil berkata, "Janganlah engkau membuang-buang tingkah. Aku tidak hendak memaksa bila engkau tidak suka. Apakah maksudmu datang kemari?" "Hendak berkuli menjalankan mesin tulis." "Tapi engkau belum pandai mempergunakan mesin. Gaji dari apa?" "Di luar ada pemberitahuan, orang yang belum pandai akan diterima jua." "Betul, tapi engkau bukan orang bodoh. Engkau tentu akan mengerti juga bahwa aku tidak akan membuang-buang uang kepada orang yang tidak ada berjasa sesuatunya." "Saya tidak mengerti," sahut Ratna sambil mengangkat kepala dan muka merah-merah padam. "Yang saya ketahui pada saat ini hanya sebuah tuan harus mencari tampan yang lain buat sesuatu pekerjaan yang lain yang tidak disuratkan di muka pintu kantor ini. Buat saya sendiri di sini tidak ada tempat. Selamat pagi." Ratna melangkah 2 langkah tuan advokat bersusurut sampai ke pintu. Seolah-olah hendak memutus jalannya, maka Ratna pun mengangkat kepala, lalu memandang kepadanya dengan amat tajam hingga ia menundukkan mata dan menghindar dari pintu sesudah dibukakannya. Sambil membungkukkan badan, berkatalah tuan advokat dengan amat sopannya, "Maaf Nona, sebenarnya saya menyangka bahwa Nona ada arif akan arti kata-kata yang diumumkan di muka pintu itu." Dengan tidak berkata sepatah jua, Ratna keluar dari kantor advokat itu. Setelah memijak jalan besar, ia pun terpaksa mengeluarkan sapu tangannya menyapu air mata yang berhamburan sekonyong-konyong dengan tak dapat ditahan-tahan. Panas dan sedih rasa hatinya demi mengenangkan nasib yang seburuk itu. Berbagai-bagai sumpah timbul dalam hatinya terhadap kepada segenap laki-laki yang tidak berbudi, yang menyangka bahwa perempuan diadakan di atas dunia ini hanyalah guna menyenangkan hati dan hawa nafsu laki-laki saja. Suparta, sekonyong-konyong membayanglah wajah kekasih itu di muka Ratna dari surat-suratnya, dari tingkah lakunya dalam bergaul. Nyata benar bahwa pendapatan dan perindahan laki-laki yang seorang itu terhadap perempuan ada berlain dengan laku laki-laki yang tadi. "Ratna," demikian kata Suparta dalam sehelai surat yang hampir dihafal oleh Ratna, "pada perasaanku bukanlah perempuan itu tersedia guna menyenangkan hati laki-laki saja. Perempuan seharusnya dipermuliakan benar sebagai suatu makhluk dalam pergaulan hidup. Dan dalam perkara turunan, bukan turunan bangsawan usul. Nak, jangan engkau salah mengerti, tapi turunan bangsa yang mulia yang akan menjadi semarak bagi bangsanya dan menjadi batu sendi yang teguh bagi tanah airnya. Besar artinya perempuan bagi turunan, karena dialah yang melahirkan manusia dalam menyambung nyawa. Dialah yang mengulas nyawa manusia itu dengan air susunya, dan dia pula kelak sebagai ibu yang akan membentuk budi pekerti manusia itu, pengukuh dan menyempurnakan ilmu pengetahuan manusia yang dipelajarinya di bangku madrasah.
Mulianya perempuan karena laki-laki, hinanya perempuan karena laki-laki. Jadi nyata bahwa si laki-laki itu berarti besar pula bagi kehidupan si perempuan. Dan nyata pula bahwa laki-laki dengan perempuan harus hidup membimbing, tunjang menunjang. Dan oleh karena kekuatan tubuh laki-laki umumnya ada melebihi kekuatan tubuh perempuan, wajiblah si laki-laki itu hidup melindungi si perempuan. Tidak pula patut bila pihak yang satu menguasai saja pihak yang lain. Masing-masing ada kewajiban, masing-masing ada berkewajiban, masing-masing ada berhak. Hendaklah keduanya mengakui dan mengindahkan batas-batas hak dan kewajiban masing-masing itu. Demikian kata Suparta, dan demikian pula ia sudah berlaku dalam pergaulan. Alangkah baiknya bila segenap laki-laki suka menempatkan perempuan pada tempat yang dicita-citakan Suparta itu. Suparta malang sungguh nasib Ratna karena antara kekasih itu dan dirinya telah terbentang suatu jurang yang amat dalam, yang tidak akan dapat ditimbun atau diperhubungkan dengan jembatan. Masing-masing ada berhak, masing-masing ada berkewajiban, kata Suparta. Berhubung dengan kata hak itu, Ratna ada menaruh suatu keyakinan secara tempatnya sekarang dalam pergaulan hidup. Hina dan miskin, tidak berkaum berkerabat yang masuk bilangan orang terpandang, berkubang dalam lembah kesukaran. Adakah haknya buat meruntunkan Suparta menjerumus ke dalam lembah? Di Sumedang ia telah mendapat keyakinan bahwa ia secara paham pergaulan hidup sekarang tidak akan dapat masuk ke tengah karena ia hanya anak orang kebanyakan saja. Suparta berkata pula, mulia perempuan karena laki-laki, hina perempuan karena laki-laki. Tapi mulia dan hinanya laki-laki itu bukanlah pula karena perempuan. Jika Ratna kurang-kurang cinta kepada Suparta, barangkah ia tidak akan berpikir sampai sedalam itu. Tapi cintanya yang maha ikhlas sudah memaksa dia buat membentangkan jurang dalam antara kekasih itu dan dia. Janganlah orang itu sampai membuang-buang diri karena hendak mengangkat Ratna dari lembah kehinaan itu. Jangan pula ada medan tertutup bagi kekasih itu, karena ia telah memperhubungkan hidupnya dengan anak orang kebanyakan yang tak akan dapat masuk ke tengah. Jangan kekasih itu nanti terjepit antara ibunya yang masuk lapisan atas dan istrinya yang keluar dari pelimbahan. Ratna meneruskan berjalan sepanjang-panjang jalan raya dengan tak tentu hendak kemana maksudnya. Kadang-kadang menyimpanglah ia ke jalan kecil, masuk kampung keluar kampung, seolah-olah tidak ingat lagi bahwa ia harus mencari pekerjaan. Yang terjadi di kantor advokat itu menggentarkan hatinya buat mencari pekerjaan di sembarang tempat saja. Alangkah senang hatinya bila ia bertemu dengan seseorang kenalan yang suka menerima dia buat bekerja. Kenalan? Adakah Ratna berkenalan? Adakah ia berkaum kerabat yang agak berarti dan dapat menolong dia buat mencarikan pekerjaan? Ah, Suparta, demikian bunyi ratap tangis dalam hatinya. Hanya engkau seorang tempat aku bergantung. Engkau seorang tempat aku menggapaikan sayap. Tapi hanya engkau seorang pula yang harus kujauhi di masa ini. Ikhlas benar hati Ratna jika ia akan sampai pada ajalnya ketika itu. Sekali dua kali sudut matanya telah melayang ke roda mobil yang lalu lintas dengan cepat dan hebatnya di jalan raya. Selangkah dua langkah menyimpang dari jalan pinggir yang bertembok, berlaku seolah-olah hendak melintasi jalan. Ratna akan terlepas dari ajab dunia yang sekeras itu. Tapi seketika itu Ratna sudah mengucap pula, Sudarma adiknya, pada siapakah ia bergantung jika Ratna tak ada lagi? Hanya anak yang seorang itu yang akan dapat menyenangkan hati ibu bapanya pada kemudian hari bila ia telah sampai tamat belajar. Bolehkah Ratna berlepas diri sedang 3 orang darah dagingnya mengharap-harap akan bantuannya? Maka menyimpanglah Ratna ke dalam kampung menjauhi bahaya mobil itu. Tinggalkanlah cerita Ratna yang sedang mencari pekerjaan. Sekarang kita berbicara kepada Suparta.
Sehari Suparta menerima angkatannya menjadi dokter, pikirannya sudah menjalar kepada Ratna. Dalam menempuh ujian yang penghabisan, dipaksa-paksanya mempertautkan pikiran itu kepada pelajarannya saja. Asal diploma sudah sampai ke tangannya, perkara Ratna hendak dibaruinya pula. Waktu menerima surat yang penghabisan, memang timbul perasaan yang kurang nyaman di dalam hatinya. Jika orang tak suka padanya, 1000 kali ia tidak akan menyukai orang itu, tak akan dapat bertepuk sebelah tangan. Sedang cinta itu baru tumbuh bila ia dibalas pula dengan cinta. Demikian kata Suparta pada mulanya, tapi kian hari kian resahlah ia bila mengingat akan nama Ratna. Siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi, sedang pelajarannya pun hampir-hampir terancam pula oleh kelalaian dan kerisauan pikirannya. Yang menjadi penyesalan hanyalah karena ia tak tahu apa sebabnya, tidak dapat pula mengira-ngira apa yang jadi karena Ratna sampai berlaku sedemikian. Adakah orang lain yang membatasi keduanya? Oh, mustahil. Secara Ratna yang dikenalnya ada jauh perempuan itu daripada bersifat mata keranjang, dan tidak pula Ratna rasanya akan menyembunyikan bila ia sudah mengganti tempat Suparta dengan orang lain. Apakah sebab alasannya? Pertanyaan itulah yang membuncah pikiran Suparta. Baik, segala sesuatu hendak diselidikinya, kurang hendak ditokoknya, putus hendak diulasnya. Jika kekurangan dapat ditokok, jika putus dapat diulas. Tapi terlebih dahulu ia harus menerima diplomanya. Pada masa menempuh ujian yang penghabisan itu, tidak patut ia merintang-rintang pikiran. Asal ia sudah menjadi dokter, dapatlah ia mencari Ratna, dan jika perlu dan masih berfaedah, menggonggong membawa dia terbang. Suparta duduk dalam kereta api menuju kota Bandung. Setelah menerima angkatan menjadi dokter, ia ditempatkan di rumah sakit CBZ di Jakarta. Tapi sebelum menjalankan pekerjaan, ia meminta perlop 8 hari buat bersedia-sedia. Dari stasiun Bandung teruslah ia ke sekolah Probelwick School, datang menemui Nyonya Direktris. Ratna, tanya Direktris dengan heran. Sudah keluar 2 bulan sebelum vakansi yang baru lalu ini? Sudah keluar, tanya Suparta dengan terperanjat. Sebab apa? Atas permintaan sendiri, orang tuanya menedak celaka, tak kuasa lagi memberi belanja sekolahnya. Ratna terpaksa mencari pekerjaan, kasihan. Di mana? Menjadi apa? Sahut Suparta kepada Direktris. Entahlah, lakunya bagai batu jatuh ke lubuk. Saya berpesan, jika ia dapat susah, rumah saya masih terbuka untuknya. Murid yang terpandai, sopan, tertib, kasihan. Jika ia memang murid yang terpandai, tidaklah ada jalan buat memberi subsidi padanya. Sahut Suparta kepada Direktris. Sudah tentu kami semua menahan, karena kami yakin tentu ia akan mendapat study burst, tapi ia bertangguh. Katanya bahwa bagi dirinya sendiri tak ada sesuatu kepentingan lagi. Sifat sabut akan timbul, sifat batu akan tenggelam. Tapi ia hendak bekerja guna menamatkan sekolah adiknya yang masih di kelas 2 di teknik school. Sekarang tentu sudah di kelas 3. Kasihan, anak gadis yang masih menghadapi dunia yang selebar ini sudah terpaksa berkata serupa itu. Di manakah saya boleh mencari dia? Sahut Suparta. Ya, siapa yang akan mengetahuinya? Tapi alamat ayahnya ada di sini. Nanti dahulu. Tidak lama, Nyonya Direktris kembali pula membawa secari kertas. Di situ ada tertulis Atmaja Kalbranderij Tagog Apu. Siapa nama adiknya? Entahlah. Saya mendengar ia ada beradik yang sekolah. Barulah di hari penghabisan itu. Tapi ayahnya tentu mudah dicari, meskipun perusahaannya sudah binasa. Mustahil orang tidak akan mengetahui kemana ia pindah. Suparta tidak melalaikan lagi, lalu terus ke Tagog Apu menanya-nanyakan nama Atmaja. Sudah pindah, kata seorang yang berlepau. Pindah kemana, Pak? Ke gunung. Turutkan saja jalan besar ini sampai kira-kira 2 kilometer jauhnya.
Sebelah kanan ada bukit dan pondok Atmaja tampalah di lereng bukit itu. Jauh pula dari jalan besar? Tidak, belum ada setengah kilometer. Hanya ke pondok itu tak ada jalan, mesti melalui ladang-ladang dan mendaki. Adakah tanda-tanda pada pondok itu buat penunjuk bagi saya dalam mencari dia? Sahut Suparta. Tidak, tapi Tuan tidak akan tersesat karena hanya pondok itu saja yang ada di tempat itu. Atap lalang menghadap ke jalan besar. Terima kasih, Pak, kata Suparta. Dapatkah saya mempertaruhkan kopor ini sebentar di lepau, Tuan? Dengan segala senang hati. Maksud Tuan hendak ke sana? Oh, mendaki. Tidak akan menjadi sesuatu alangan, sahut Suparta dengan senyum. Hampir tak ada puncak gunung yang berkawah di Priangan ini yang belum saya daki. Tuan hendak menagih piutang ke sana? Demikian pula orang lepau bertanya. Tidak, hendak melancong saja, sahut Suparta. Ya, kasihan Atmaja, dahulu orang hartawan, pembakaran kapurnya sangat laris. Berganti-ganti mobil berhenti di muka rumahnya. Lihatlah rumahnya yang besar di muka itu. Itulah rumah Atmaja dahulu. Dan tempat pembakarannya ialah yang tampak jauh itu. Sekarang ia jatuh melarat, lebih melarat daripada saya. Rugi, sahut Suparta. Malaise, kata orang pula, karena terjerat oleh jaring lintah darat. Ya, di musim ini yang dapat hidup hanyalah orang yang bekerja kuli atau bekerja buat ia sendiri saja. Kalau ia memakai kuli-kuli, pendapatan perusahaannya bukan saja tak cukup, tapi masih kurang buat membayar gaji kuli-kulinya. Apalagi jika si pengusaha menjalankan uang renten. Artinya ia pinjam dari lintah darat, makin celakalah kehidupannya. Buat gaji kuli-kuli saja tidak dapat lagi ditimbulkan, mana pula renten uang yang bukan sedikit. Kabarnya tukang uang itu sudah minta anak gadisnya yang masih sekolah. Atmaja menjadi mata gelap, hendak mengamuk. Tapi 3 hari sesudah itu, rumah dan pembakaran kapurnya dilak. Dan sekarang ia hidup di dalam kemiskinan. Bukan main gemparnya darah Suparta mendengar hal ihwal anak gadis Atmaja yang diminta oleh tukang uang itu. Ratna? Adakah anak Atmaja yang lain? Tidak. Dalam surat-suratnya Ratna berkata bahwa ia hanya berdua beradik kakak. Yang bungsu ialah laki-laki dan masih bersekolah pula. Jadi nyata Ratna yang diminta orang itu. Demikian Suparta berkata dalam hatinya dengan darah mendidih. Maka bertanyalah ia, seolah-olah hendak menyurutkan darah. Sudahkah lama Tuan membuka lepau di sini? Baru 2 bulan, barangkali Tuan tidak akan percaya. Saya ini ada bekas klerek di SS, tapi dilepas karena tarik ongkos Malaysia. Daripada mencari-cari pekerjaan yang tidak akan ada, meskipun saya menjalani negeri dari Anyer sampai ke Banyuwangi. Lebih baik saya hidup begini, tidak banyak untung, tapi makan tak susah, tanah sendiri, rumah sendiri. Di belakang ada sawah 2 bau, balong 50 tumbak, cukup. Suparta mendengarkan riwayat bekas klerek SS itu dengan tidak bersungguh-sungguh. Kemanakah Ratna? Dari sekolah ia sudah keluar. Adakah ia di pondok pegunungan itu? Hendak bertanya ia malu, maka berjabat salamlah ia dengan orang lepau bekas klerek SS itu. Lalu keluar lepau sambil menitipkan kopornya sekali lagi. Setelah lama berjalan, bagai berhentilah sejurus detak jantungnya demi menoleh ke sebelah kanan dan melihat pondok terasing yang ditunjukkan oleh orang lepau tadi itu. Adakah Ratna di sana? Alangkah terkejutnya bila ia melihat kedatangan Suparta ke tempat kediamannya. Waktu keluar lepau dilihatnya bekas rumah Ratna dengan nyata-nyata. Kasihan, sekarang rumah yang besar dan indah itu sudah didiami orang lain. Sedang Ratna barangkah sedang bersedih hati di pondok itu. Makin dekat ke pondok, makin berdebarlah darah Suparta. Antara sebentar ia berhenti karena dadanya berasa sesak, bukan sesak karena letih. Sebagai orang yang gemar kepada sport, ia biasa mendaki gunung yang tinggi-tinggi. Sesak dadanya ialah karena harap-harap cemas dalam memikirkan pertemuan
yang akan berlaku sebentar lagi. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.